Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasiruddin dari Prodi Desain Grafis Pagi Universitas Teko Majabarat. Saya di sini akan menjelaskan tentang tekstur dan transparan. Ini diambil kutip dari buku Graphic Design oleh Alan Lupton and Jennifer Cole Philip. The New Basic Tekstur dan transparansi. Terkhususnya saya akan membahas tekstur dan transparansi. Kita akan membahas tekstur dulu. Tekstur adalah butiran yang dapat disentuh dari permukaan zat. Tekstur elemen desain juga sesuai dengan fungsi visualnya. Dan dalam desain, tekstur bersifat fisik dan virtual. Tekstur termasuk permukaan literal yang digunakan dalam pembuatan potongan cetak atau objek fisik serta tampilan optik permukaan itu. Seperti gambar ini. Jadi tekstur itu dilihat itu kayak apa ya? Tidak rata. Seperti ini. Ada yang garis-garis, ada yang kosong. Jadi seperti ada tekstur meskipun ini rata dan tidak ada teksturnya sama sekali, tapi ini bisa disebut tekstur visual. Di dunia virtual ini pun juga dalam dunia desain ini juga diterapkan untuk desain. Tekstur fisik mempengaruhi bagaimana sepotong terasa di tangan, tetapi juga mempengaruhi tampilan. Banyak tekstur yang dimanipulasi oleh desainer, namun tidak dialami oleh pemirsa sama sekali. Jadi seperti yang dijelaskan, misalnya desainer itu membuat seolah-olah ada tekstur, tapi para pemirsa, para pelanggan yang mendesain itu, customer, tidak merasakan adanya tekstur tersebut. Tapi ada efek representasi optik, jadi kayak terasa dilihat ada teksturnya gitu. Tekstur juga menambahkan detail pada gambar, memberikan kualitas permukaan secara keseluruhan serta memanjakan mata saat dilihat dari dekat. Supaya dilihat kayak lebih enak gitu, nggak kayak polosan gitu. Dilihat kayak cuman polosan kotak gitu. Dalam desain, tekstur adalah keduanya, fisik maupun maya. Tekstur termasuk permukaan literal yang digunakan dalam pembuatan karya cetak ataupun fisik, serta objek optik. Penampilan permukaan itu kertas bisa kasar ataupun halus. Tekstur fisik mempengaruhi bagaimana sebuah karya terasa di tangan, tapi juga mempengaruhi bagaimana tampilannya halus maupun mengkilap. Permukaan misalnya memantulkan cahaya berbeda dari yang lunak ataupun berkerikil. Jadi meskipun ada satu kertas, satu gambar seolah-olah ada tekstur berkerikil ataupun lunak, pasti beda. Jadi kayak seakan dalam dunia desain itu tekstur itu sangat diperlukan, sangat penting. Jadi tidak bisa diajukan juga. Tekstur membuat logo menjadi ringan dan menarik saat digunakan dalam skala besar. Aplikasi tekstur, tanda dan pola, MICA menghembuskan kehidupan ke dalam portofolio karton. Setelah Anda memiliki topik, untuk sementara tulis beberapa kalimat yang menjelaskannya. Jika ada sesuatu yang hilang dari sebuah bukti atau dari liputan topik di salah satu buku ataupun apapun itu, jelaskan apa ya
apa yang hilang. Masukkan topik pilihan Anda beserta penjelasan singkatnya. Serta setelah Anda memilih topik, Anda harus mengetahui setidaknya prinsip model geometri apa yang Anda kerjakan. Ibarat kalau misalnya mau mencari referensi di dalam dunia desain, tekstur, itu harus cari beberapa topiknya, jadikan satu, terus dikerjakan dalam satu proyek. Seperti ini gambar seperti ini, gambar samping ini juga merupakan tekstur, jadi kayak gambar dua dari kertas dibuat seolah-olah ada teksturnya, padahal itu akhirnya itu polosan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang transparansi atau transparansi dalam dunia desain. Sebagai nilai sosial, transparan menunjukkan kejelasan dan keterus-terangan. Namun dalam dunia desain, transparansi sering digunakan bukan untuk tujuan kejelasan, tetapi untuk menciptakan citra yang padat berlapis yang dibangun dari selubung warna dan tekstur. Transparansi menjadi elemen aktif ketika nilainya berada di tangan 0 dan 100%. Program video dan animasi memungkinkan transparansi berubah seiring waktu. Jadi transparansi dalam norma masyarakat itu seperti keterbukaan pada seseorang. Jadi kayak transparan, seperti anggap saja pemimpin transparan kepada rakyatnya, seperti ada anggaran ini dibuat apa. Jadi seakan-akan norma dalam masyarakat itu juga diperlukan. Tapi dalam dunia desain itu berbeda. Dunia desain itu untuk menciptakan padat dan berlapis dibangun dalam selubung warna maupun teksturnya. Transparansi berarti persepsi simultan dari lokasi spasial yang berbeda. Posisi figur transparan memiliki makna yang samar-samar, karena orang melihat setiap figur sekarang sebagai yang jauh lebih dekat, sekarang sebagai yang lebih jauh. Riak air mengganggu transparansi sementara udara menjadi tebal dengan asap maupun kabut. Kaca dapat diwarnai, dicerminkan, retak, tergores, dan tergores, maupun buram atau dicat untuk mengurangi transparansi menyesuaikan kerai, mengubah tingkat transparansinya. Jadi riak air atau gelombang itu mengganggu transparan air. Misalnya ada air tenang di sebuah danau maupun di kolam, kita seakan-akan bisa berkaca karena transparannya itu. Tapi bila diganggu oleh riak air, kita ada tetesan air lalu bergelombang dan mengganggu transparansi air. Begitu juga udara yang bisa mengganggu transparansinya jika ada asap maupun kabut. Bahkan kaca jika diretak maupun digores, dicat, maka mengganggu transparansi dari sebuah kaca. Perangkat lunak pencitraan memungkinkan desainer untuk mengubah opacity dari hampir semua elemen grafis termasuk jenis foto dan gambar bergerak. Untuk melakukan ini, perangkat lunak menggunakan algoritma yang mengalihkan nilai nada dari satu lapisan terhadap yang lain, menghasilkan campuran antara dua lapisan untuk membuat gambar apapun transparan melibatkan mengorbankan intensitasnya, menurunkan kontras keseluruhannya. Transparansi digunakan tidak hanya mencampur dua elemen visual, tapi membuat satu gambar memudar dari latar belakangnya. Ya, ini kita perhatikan dari poin ini ya, memudar dari latar belakangnya seperti ini
seperti ini yang digambar seolah memudar, ada efek kabut seolah memudar, jadi seolah-olah transparansi pada hutan-hutan ini terlihat kabur. Ini mengganggu transparansi udara seperti yang dijelaskan tadi, seperti ini. Kain kotak-kotak tradisional yang dibuat dengan menenun pita-pita benang berwarna di atas dan di bawah kain satu sama lain. Kain over dyed yet. Untuk membuat cetakan non tradisional ini, perancang busana mengumpulkan dan melipat cetakan bunga yang halus dan kemudian mewarnainya, menciptakan garis-garis panjang tidak beraturan yang berada di atas pola bunga. Jadi kira-kira seperti ini. Ini cuma dikasih kayak jaring-jaring gitu, seolah-olah ada efek transparansi, padahal ini juga bisa dibilang sebuah kain juga, cuma ditenunnya lebih berongga-rongga, seakan-akan ada efek transparansi yang bisa melihat topi tersebut, topi ini. Jadi seakan-akan ada efek transparansinya. Kompresi berbagai bentuk grafis ke dalam ruang yang dangkal telah menjadi bagian dari kosakata arsitektur dan desain dekoratif selama ratusan tahun. Pola tradisional berbentuk kotak-kotak menggunakan benang berwarna untuk membangun bidang warna yang berpotongan. Elemen linear dalam arsitektur klasik modern seperti kolom dan cetakan seringkali tampak saling berpotongan seperti ini ya. Ini arsitektur seolah-olah kayak transparan, padahal ini hanya memantulkan kaca, memantulkan bayang-bayang, jadi seolah-olah transparan. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.